Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Kita sudah sampai di bab 7, keunggulan kekuatan laut di Indonesia. Di sini kita akan melihat gambaran orang Belanda tentang kerajaan Jawa, Mataram Islam. Urutan pertama di bawah raja dipegang oleh para pangeran dari keluarga raja atau keluarga raja dari wilayah yang tadinya merdeka. Para pangeran itu biasanya harus bertempat tinggal di istana sang raja sultan untuk memastikan kesetiaan absolut mereka. Mereka hidup dalam kemegahan, tapi juga terus-menerus ketakutan akan kehilangan nyawa mereka. Wilayah negara dibagi ke dalam sejumlah daerah, dan setiap daerah atau provinsi diperintah oleh tumenggung atau gubernur. Tumenggung daerah kampung halaman raja, Mataram itu sendiri, tampaknya juga berfungsi sebagai patih, perdana menteri, atau mungkin lebih tepat sebagai penasehat utamanya. Suatu kedudukan yang memberikan kesempatan besar bagi orang yang mendudukinya, tapi juga bahaya maut. Pengawasan atas wilayah pantai dipercayakan kepada dua komisaris tanda kutip. Satu di bagian timur dan satu di bagian barat pantai utara. Adanya kantor ini menunjukkan kesadaran akan pentingnya pelabuhan-pelabuhan dagang yang sedang menyusut itu, dari Semarang dan Jepara di barat sampai Surabaya di timur. Pantai selatan hanya punya sedikit pelabuhan yang bisa dipakai. Dan bagi orang Jawa, Samudra Hindia yang besar itu adalah batas dunia berpenghuni. Karena Mataram hanya bisa dicapai dari pantai utara, para komisaris wilayah pantai juga bertanggung jawab untuk urusan luar negeri, entah itu diplomatik atau komersial. Raja tinggal di dalam keraton, suatu jaringan bangunan yang rumit. Hanya sebagian dari bangunan-bangunan ini yang dapat dikunjungi rakyat dan duta asing. Para duta ini tertarik untuk tahu di mana mereka diterima dan pada jarak berapa mereka ditempatkan dari raja. Karena seberapa penting kedatangan mereka di mata raja dan bagaimana perasaan raja terhadap pemerintah mereka dapat diukur lewat aturan-aturan protokol itu. Di dalam keraton, tersembunyi dari mata orang biasa dan orang yang ingkar, pusaka dipelihara dan dijaga. Ini adalah barang-barang sakral yang pemeliharaannya dipercaya menjadi gantungan keberadaan kerajaan itu sendiri. Kapan saja raja muncul dan duduk sebagai kepala negara untuk menerima raja bawahan atau duta asing, atau sekedar menunjukkan diri kepada rakyatnya, dia diiringi pengawal perempuan yang biasanya adalah satu-satunya orang yang duduk di dekatnya. Di tangan mereka ada tombak atau lembing panjang, siap siaga melindungi tuan raja mereka. Tapi penjagaan ini diabaikan ketika raja ikut turnamen mingguan yang selalu diadakan pada hari yang sama. Saat itu ia bebas bercampur baur dengan pengikut-pengikut utamanya atau bahkan ikut serta dalam permainan itu sendiri. Di luar keraton, tapi tidak terlalu jauh,
ada lapangan tertutup yang luas tempat semua binatang liar disimpan untuk dibunuh oleh raja dalam acara perburuan. Penggambaran acara-acara ini sangat serupa dengan cerita prapanca tentang perburuan besar Majapahit. Pengunjung Belanda bercerita bahwa bagian tengah kerajaan itu berpenduduk padat. Di sini sawah padi sambung menyambung menutupi perbukitan. Richcloff van Goens yang pergi ke Mataram 5 kali sekitar pertengahan abad ke-17 memperkirakan jumlah desa di bagian tengah kerajaan itu ada 3.000. Masing-masing didiami 100 keluarga atau lebih. Ini berarti ada penduduk beberapa juta orang di Jawa Tengah saja. Jalan-jalan yang biasanya hanya jalan setapak untuk kuda dan pejalan kaki dijaga ketat. Dan di perbatasan daerah Mataram sendiri ada gerbang yang dijaga tentara yang tidak membolehkan siapapun meninggalkan negeri itu tanpa izin sultan. Penjaga-penjaga ini juga mengontrol ekspor barang. Salah satu dari duta-duta Belanda yang pertama mencatat barang-barang menarik yang ekspornya dilarang, kuda, sapi, kerbau, dan perempuan. Bagi seorang raja seperti Agung yang hubungannya dengan raja bawahan dan dunia luar diatur ketat oleh tradisi dan konsep hierarkis yang sudah baku, sikap orang Belanda di Batavia pastilah sulit dimengerti. Tentu saja dia tahu bahwa mereka adalah saudagar tanda kutip, dan begitulah penilaiannya terhadap mereka, yakni orang dari kelas bawah. Dia punya alasan cukup untuk mengenal kekuatan militer mereka. Tapi dia mungkin tidak kaget ketika hanya beberapa tahun sesudah serangannya atas kota itu, pemerintah Batavia mengabarkan bahwa mereka bersedia mengirimkan duta dan hadiah kepadanya. Suatu tindakan yang pastilah dia tafsirkan sebagai tawaran tanda tunduk. Bahkan pada tahun 1634, pemerintah Batavia memutuskan untuk mengakui kekuasaan Mataram sebagai negara atasan. Tentu saja dengan syarat kompeni dibiarkan bebas memerintah kota itu sesuka mereka. Batavia lebih suka perdamaian dan penyerahan hadiah tahunan yang ongkosnya mungkin 50-60 ribu gulden daripada perang yang jauh lebih mahal. Lagi pula, sultan itu juga wajib memberikan sesuatu sebagai balasan. Dan apa yang kompeni inginkan adalah ketersediaan reguler beras dengan harga tetap dan rendah yang bisa diberikan Agung dengan merugikan rakyatnya. Kehidupan satu petani atau bahkan salah satu raja bawahannya yang kecil bukan perkara penting buat sultan yang bisa saja kalau dia mau membuang semua nyawa dan harta milik di negerinya. Agung mungkin heran melihat pemerintahan Batavia sangat murka ketika orang-orangnya membunuh beberapa orang Belanda dan menawan yang lain. Belanda menjadikan hal ini perkara besar, tapi ternyata sulit mendapatkan penyelesaian yang memuaskan. Orang-orang Belanda itu terbukti kuat dan karena itu Mataram menganggap perlu berurusan dengan mereka dan kalau perlu menjaga mereka tetap tidak berubah. Tapi dapatkah raja menghormati orang-orang yang tinggal di Batavia? Di sana, di tanah Jawa, ada kota di mana tidak ada orang Jawa dan yang didiami orang asing, hampir semuanya orang Belanda dan Cina. Di sana segala sesuatu yang dianggap sakral bagi orang Jawa dianggap tahayul buta
tidak ada kebangsawanan di sana, dan kehidupan bangsawan tidak dikenal. Beberapa ratus pejabat kompeni Belanda membentuk kelas penguasa. Gubernur jenderal dan pembantu-pembantu utamanya tinggal di benteng kota, bangunan persegi 4 dengan 4 menara benteng. Mereka berbagi kediaman ini dengan sejumlah juru tulis dan tukang ahli, serta dengan serdadu garnisun. Di luar benteng satu kota kecil tumbuh. Seperti di Belanda, rumah-rumah dibangun berdempet-dempet sepanjang kanal. Penduduk Belanda mempertahankan cara hidup dan pakaian nasional mereka, dan tidak berusaha menyesuaikan diri dengan iklim tropis. Mereka dibayar rendah kalau bekerja pada company, dan kegiatan ekonomi mereka sangat dibatasi kalau mereka termasuk kelompok yang disebut penduduk bebas tanda kutip. Sebagian besar mereka hidup dalam kondisi yang akan dianggap tidak berperi kemanusiaan kalau terjadi sekarang. Sangat sedikit layanan medis, bahkan jauh lebih sedikit daripada yang bisa diperoleh di Eropa masa itu. Dan bahkan juga sangat sedikit layanan spiritual. Pada masa itu, doktrin Kristen secara resmi diakui sebagai fondasi negara dan masyarakat di Eropa. Tapi dalam piagam pertama VOC, sama sekali tidak ada acuan pada tugas company untuk menyediakan tempat ibadah dan layanan agama. Kekurangan ini diperbaiki dalam piagam kedua pada tahun 1623. Tapi usaha-usaha para direktur company untuk menerapkan tugas mereka dalam hal ini jauh dari mengesankan. Para direktur dan wakil mereka di Batavia, gubernur jenderal dan dewannya, bertekad memegang segala urusan di dalam tangan mereka, termasuk regulasi urusan gereja. Dengan sendirinya, mereka hanya mau pendeta-pendeta gereja yang punya karakter tenang dan patuh tanda kutip untuk dikirim ke Asia. Supaya adil, kita harus menyebutkan fakta bahwa pemerintah Batavia dihadapkan pada beberapa masalah yang sangat sulit. Sebagian besar penduduk ibu kota mereka bukan Kristen dan bukan Eropa. Sampai di sini dulu sahabat, kita lanjutkan ke video lainnya.